Yang ada itu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan, sang pemelihara, sang kehadiran, sang keberadaan. Itu kan terjemahnya begitu. Ya saya kalaupun harus pakai itu, ya saya mengajak kita dengan membaca hamdalah. Segala puji milik Allah. Karena apa? Doa yang terbaik adalah doa yang dimulai dengan hamdalah dan diakhiri dengan hamdalah. Di Quran dikatakan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat videonya. Semua manusia punya keunikan masing-masing, setuju? Wajah kita berbeda, lahir di hari yang berbeda, dari ibu dan bapak yang berbeda. Coba, 8 miliar penduduk bumi, wajahnya saja berbeda. Tidak mungkin Allah mengutus kita ke semesta ini kalau tidak punya rencana. Dan Allah punya 8 miliar rencana pada masing-masing manusia. Tidak mesti sama. Saya kemarin di kelas holistik. Ada 20 orang yang ikut pelatihan holistik. Saya tanya profesi Anda apa? Saya terkejut. Ternyata 20 orang yang ada di situ profesinya berbeda. Bayangkan kalau saya tanya 100 orang, 200 orang. Betapa beragamnya. Dan saya yakin mereka sudah menemukan dirinya sendiri. Saya tanya, senang gak ada di bidang ini? Senang. Senang gak ada di bidang ini? Senang. Jadi ciri bahwa kita sudah menemukan personal genius zone, kita senang di bidang itu. Dan apapun yang dilakukan oleh kita berkembang. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya kita sadar bahwa manusia itu berbeda dan unik. Setuju? Kalau berbeda dan unik berarti kita tidak mesti menjadi orang lain. Makanya syaratnya satu kok. Ikuti saja intuisimu. Kamu mau jadi apa? Orang tuanya PNS, anaknya harus PNS. Ternyata begitu jadi PNS stres. Kenapa? Harusnya dia itu senangnya jadi pengusaha. Mana duitnya terbatas. Gajinya sudah seperti itu. Padahal mental dia tuh mental pengusaha. Siapa tahu data karmanya dulu pernah jadi pengusaha. Dengan meneruskan usahanya. Ada pekerjaan yang belum selesai. Inilah. Ini sebenarnya ceramah saya hari ini buat orang tua. Supaya orang tua yang, apa tuh bahasa Inggrisnya tadi, merekedawang itu, mulai lumer. Oh ternyata anak tuh tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Jangan dikasih label apa-apa anak kita. Karena dia belum mengerti apa-apa. Kita ini kan anak belum mengerti apa-apa dikasih label apa-apa. Loh, luar biasa ya. Bahkan anak tidak mau pil dacil disuruh pil dacil. Disuruh nasihatin orang lain. Ketika pertentang menasihati orang lain yang dinasehatkan pun belum terjadi pada anak kita. Orang tuanya bangga. Anak saya juara pil dacil. Kenapa? Sudah sukses menasihati orang lain. Kalau saya tarik anak saya dari panggung. Kamu hanya boleh mengatakan yang kamu lakukan. Anak belum melakukan apa-apa. Dikasih bahan ceramah untuk orang dewasa. Dia ngasih nasihat pada orang lain dengan luar biasa. Di TV disorot dan kemudian jadi juara. Kalau saya sebagai orang tua gak bangga. Kenapa? Saya malah prihatin. Anak saya pintar nasihatin orang lain sesuatu yang dia sendiri tidak menjalaninya. Karena teks pidatonya dikasih oleh orang lain. Saya sedang mendidik anak saya dia orang munafik. Bagi saya tidak. Ada yang tanya sama saya. Ayah guru, kenapa katanya anak-anak ayah guru tidak jadi ikutan pil dacil? Saya ketawa aja. Memangnya saya tukang ceramah, anak saya harus tukang ceramah. Anak saya bebaskan secara demokratis supaya mereka jadi mereka sendiri. Ngerti? Oke. Ini orang tuanya dukun, saya bilang anaknya harus jadi dukun juga. Lalu yang berikutnya, untuk menjadi diri sendiri, kita harus setia pada diri sendiri. Setia pada diri sendiri. Kalau kita mengatakan, saya tidak mau. Dan saya tidak cocok di situ. Setia pada prinsip kita.
suatu saat kalian akan menemukan diri kalian yang hebat. Tapi kalau kita suka tidak setia pada diri sendiri, ketika tidak mau dipaksa, karena kita terjebak oleh kebanyakan orang, malu sama orang, apa yang terjadi? Kita akan semakin gagal menjadi diri sendiri. Selanjutnya, begitu kita menjadi orang lain, kita menjadi terbatas. Karena kita tidak menemukan jeniusnya kita di bidang apa, semua yang kita lakukan jadi terbatas. Pikiran terbatas, penghasilan terbatas, rezeki terbatas, karena kita melakukan sesuatu yang kita tidak ahli dan tidak suka di bidang itu. Selanjutnya, saya memandang menjadi diri sendiri itulah kesederhanaan hidup. Jadi kalau ditanya, apa sih yang dimaksud dengan kesederhanaan hidup? Kalau saya mengatakan pada diri saya menjadi diri saya sendiri. Sesederhana itu hidup. Karena menjadi orang lain itu ruwet. Betul nggak? Saya ke undangan punya bajunya itu. Dan saya suka baju itu. Selama baju itu adalah saya suka. Dan saya juga tidak melanggar etika. Masih sopan. Ya saya datang ke tempat itu. Ya sudah. Ada yang mengkritik saya. Kenapa katanya ceramahnya nggak pakai peci? Saya tuh kalau pakai peci pusing. Pusing. Terus apa saya harus ngikutin para follower saya supaya saya pakai peci? Ya enggak. Ya biarkan saja. Saya setia pada diri saya. Ini kesederhanaan saya. Kalau mau dengar kajian saya, ya saya nggak bisa pakai peci. Pusing. Saya kemarin harus seserahan pakai belangkon itu. Cenut-cenutan saya itu. Iya, makanya saya bilang sama petugas KUA, Pak agak cepetan ya khutbahnya. Pusing Pak, kenapa? Gak bisa pakai belangkon. Yang pakai gini ya, apa tuh? Belangkon kan? Bendok. Pusing saya itu. Rasanya kamu pecah kepala saya. Karena saya itu memang enaknya begini gitu loh. Ya saya sedang menjadi diri saya. Saya juga tidak meniru-niru harus pakai macam-macam. Ya saya dulu juga pernah niru-niru juga. Dulu ya. Karena orang lain pakai macam-macam, saya juga pakai gitu. Padahal saya pusing itu. Nah saya pernah di situasi itu. Makanya saya kasih tahu. Saya pada saat itu tidak sederhana, hidup saya jadi ruwet. Udah pakai ubal-ubalnya ruwet, udah gitu. Saya pun jadi orang lain. Makanya saya buka sekarang. Mohon maaf ya. Saya tidak pakai itu lagi. Karena dulu saya pernah jadi korban lingkungan. Dan sekarang ya sudah. Saya enaknya gini. Ya. Saya enaknya terbuka. Ya sudah. Kalian mau dengerin ceramah saya boleh enggak juga enggak apa-apa. Karena bagi saya. Ya. Yang penting kan konten ceramahnya. Bukan saya harus pakai baju apa. Kan saya juga tidak melanggar. Ya. Saya pernah pakai baju gini. Ceramah di sebuah tempat. Ada yang tanya sama saya. Wah, saya pikir ceramah saya menarik mungkin. Maka ada yang bertanya. Pertanyaannya apa? Mohon maaf katanya. Anda itu ustadz dari gereja mana? Itu pertanyaannya nggak saya jawab. Karena pertanyaan orang yang seperti itu ya assalamualaikum aja. Anda katanya ustadz dari gereja mana? Jadi pikiran dia dipakai untuk mengukur saya. Memangnya yang pakai jas ini harus orang gereja? Kan sebetulnya jas ini pakaian kita. Gak masalah kan? Terus karena mungkin ceramah itu seperti yang dia mau. Harus pakai sarung, cap gajah lagi. Harus pakai peci. Ya saya kalau pakai peci pusing. Maka saya jadi diri saya aja. Dan saya sederhana dengan penampilan saya. Karena saya menjadi diri saya sendiri. Paham maksud saya? Ya. Oke. Kenapa katanya kalau saya ceramah tidak dimulai dengan mari kita panjatkan puji dan syukur. Ya saya mau jadi orang lain. Saya ceramahnya ya seperti saya. Tidak pakai manjat-manjat. Makanya Gus Dur juga ketika ditanya, Gus kenapa katanya kalau pidatonya orang Islam selalu mari kita panjatkan puji dan syukur. Gus Dur waktu di gedung DPR bilangnya apa?
Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat. Jadi harus dipanjatkan. Padahal di Quran kan nggak ada. Mari kita panjatkan puji dan syukur, nggak ada. Yang ada itu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan, sang pemelihara, sang kehadiran, sang keberadaan. Itu kan terjemahnya begitu. Ya saya kalaupun harus pakai itu, ya saya mengajak kita dengan membaca hamdalah. Segala puji milik Allah. Karena apa? Doa yang terbaik adalah doa yang dimulai dengan hamdalah dan diakhiri dengan hamdalah. Di Quran dikatakan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kalian melihat ceramah saya berbeda, karena saya memang berbeda. Terus memang berbeda salah? Kan tidak. Terus kalau sama benar? Juga belum tentu. Di Quran dikatakan wa may yattabi'u aktsarahum ila dzanna inna dzanna kana la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia kasiro mengikuti sesuatu hanya dengan prasangka, mengikuti kebanyakan orang. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan tinggalkan kebanyakan orang, masuklah kamu ke dalam golongan yang sedikit, masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.